Shalom Papa Mama dan adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu semuanya. Pagi ini berjumpa lagi dengan Miss Tisa di ibadah sekolah Minggu Jemaat Bawah Karaeng. Senang sekali ya, berkat penyertaan Tuhan sepanjang malam hari tadi kita sudah boleh tidur dan sekarang mulai bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat. Miss mau tanya, apa kabar semuanya hari ini? Luar biasa? Yes. Nah, mengawali ibadah kita, Miss mengajak semua untuk berdiri dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita. Kita menyanyi lagu Kita Bertemu Lagi. Kita bertemu lagi. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk pagi ini. Kami bersyukur dan bersuka cita Tuhan sudah boleh membangunkan kami dari tidur kami sepanjang malam hari tadi. Dan sekarang kami sudah siap untuk beribadah. Tuhan tolong pimpin dan sertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga selesainya. Tuhan juga tolong pimpin miss-miss kami yang akan melayani kami pada pagi hari ini. Baik itu yang akan memimpin pujian maupun yang akan menceritakan firman Tuhan kepada kami. Ini doa kami ya Tuhan, yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ya, Miss mau tanya, semua sudah siap untuk beribadah kan pagi hari ini? Nah, kalau sudah siap, apa saja yang anak-anak sekolah minggu sudah persiapkan untuk beribadah? Ada yang sudah siapkan Alkitab? Ada yang sudah siapkan pakaiannya, memakai pakaian yang rapi? Nah, Miss yakin juga pasti sudah minum susu, sudah makan sarapan supaya pagi ini bisa konsentrasi untuk memuji Tuhan, bisa konsentrasi untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, kita memuji Tuhan, mengajak kita semua berdiri, kita menyanyi lagu Di Sini Senang, di Sana Senang. Hatiku senang
menyanyi, Miss Tisa minta semuanya untuk jongkok dulu. Ayo, semuanya jongkok. Kita menyanyi, jongkok dan bisikkan kau cinta Yesus. Ya, ayo semuanya jongkok. Kita dengarkan musiknya ya. Jongkok dan bisikkan kau cinta Yesus. Jongkok dan bisikkan kau cinta Dia. Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Tegak, tegak dan katakan kau cinta Yesus. Tegak dan katakan kau cinta Dia. Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Lompat, lompat dan teriakkan kau cinta Yesus. Lompat dan teriakkan kau cinta Dia. Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Ya, silahkan duduk kembali. Saatnya sekarang kita akan memberikan persembahan sebagai tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Mari semua memberi yang terbaik. Sambil kita memberikan persembahan, kita mengangkat pujian, berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan janji balaskan, memberkati kau selamanya. Kita ulang sekali lagi. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan janji balaskan, memberkati kau selamanya. Silahkan duduk kembali, silahkan duduk yang manis. Kita mau berdoa. Kita berdoa untuk persembahan kita, sekaligus kita berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama. Firman Tuhan kali ini akan dibawakan oleh Miss Ernie. Nah, semuanya duduk yang manis dulu. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan bagi kami anak-anak Tuhan untuk memberikan persembahan sebagai tanda ungkapan syukur kami. Kiranya persembahan kami ini boleh digunakan dengan baik di tengah-tengah pelayanan-Mu. Pun yang masih ada pada papa dan mama kami, Tuhan juga tolong memberkati. Saat ini ya Tuhan, kami juga akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Miss Ernie. Tuhan tolong berkati kami sebagai anak-anak sekolah minggu, supaya kami bisa duduk yang rapi, duduk yang tenang, memasang telinga kami untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan juga Tuhan tolong berkati Miss Ernie supaya dapat menceritakan firman Tuhan seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sudah siap untuk mendengarkan cerita? Siapa yang sudah siap? Angkat tangannya, ayo. Sudah siap? Tapi sebelum itu kita menyanyi lagi satu lagu. Semuanya berdiri kembali, kita nyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab
dengar baik-baik ceritanya ya. Jangan panggil-panggil mama atau papanya lagi, tapi fokus dengarkan Miss Erni akan bercerita untuk kita semua. Silakan Miss Erni. Shalom, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga hari ini semua sehat-sehat ya. Nah, ketemu lagi dengan Miss Erni hari ini. Miss Erni hari ini mau membawakan satu cerita firman Tuhan. Tapi sebelum Miss Erni bercerita, semuanya harus duduk yang manis, pasang telinganya, dan dengarkan Miss Erni bercerita, oke? Oke. Nah, Miss Erni mau tanya dulu, siapa di sini yang pernah makan bersama-sama dengan keluarganya? Ayo, angkat tangan. Pasti semua sudah pernah ya makan bersama-sama dengan keluarganya. Ada mama, ada papa, kakak, adik, dan keluarga yang lainnya. Senang tidak? Wah, tentunya senang sekali bisa makan rame-rame. Nah, di cerita kita hari ini, nanti ada juga beberapa orang yang sedang berkumpul bersama-sama untuk makan. Mereka makan apa ya? Ada yang tahu? Miss Erni mulai ceritanya ya. Pada suatu hari, Tuhan Yesus menyuruh muridnya untuk mempersiapkan perjamuan Paskah. Terus Tuhan Yesus menyuruh 2 orang muridnya untuk mempersiapkan perjamuan Paskah tersebut. Ada yang tahu siapa nama 2 orang ini yang disuruh oleh Tuhan Yesus? Yaitu Petrus dan Yohanes. Siapa? Petrus dan Yohanes. Nah, mereka pun bertanya, di mana Tuhan kami harus mempersiapkan perjamuan Paskah tersebut? Terus Tuhan Yesus bilang, nanti kalian pergi ke kota Yerusalem. Di mana? Kota Yerusalem. Nanti di sana kalian bertemu dengan seseorang yang membawa kendi berisi air. Nanti kalian ikuti orang tersebut ya, dan sampai ke sebuah rumah. Nanti kalau sampai di rumah tersebut, tanya sama pemiliknya, di mana ruangan yang akan kita pakai untuk perjamuan Paskah. Terus muridnya bilang, oke siap Tuhan, laksanakan. Mereka akhirnya pergi ke kota mana tadi? Kota Yerusalem. Dan sesampainya di kota Yerusalem, benar sekali yang Tuhan Yesus katakan kepada mereka. Mereka akhirnya berjumpa dengan seseorang yang membawa kendi bersih air. Mereka pun mengikuti orang tersebut dan sampai ke sebuah rumah. Di dalam rumah tersebut ada pemilik rumahnya. Mereka lalu bertanya, Tuhan, di mana nanti kami akan melakukan perjamuan Paskah? Terus tuan rumah ini bilang, ada satu ruangan di atas. Nah, mereka pun naik dan benar sekali ada ruangan yang tersedia untuk mereka pakai untuk melakukan perjamuan Paskah. Akhirnya Petrus dan Yohanes yang akan mempersiapkan makanan, minuman untuk perjamuan Paskah pada malam harinya. Nah, pada malam harinya Tuhan Yesus bersama dengan ke-12 muridnya pun berkumpul di tempat tersebut. Tuhan Yesus sangat senang sekali bisa berkumpul bersama dengan murid-muridnya. Murid-muridnya pun sangat senang bisa berkumpul dengan Tuhan Yesus. Mereka makan, mereka minum. Terus tiba-tiba Tuhan Yesus mengatakan sesuatu kepada mereka. Tuhan Yesus bilang, sebentar lagi saya akan pergi meninggalkan kalian. Murid-muridnya tiba-tiba langsung merasa sedih mendengar perkataan Tuhan Yesus. Terus Tuhan Yesus bilang lagi, sebentar juga saya akan ditangkap oleh orang-orang, dan orang-orang yang akan menangkap saya ini berteman atau bekerja sama dengan salah satu di antara kalian. Murid-muridnya kaget. Siapa itu? Bukan saya Tuhan, bukan saya. Terus Tuhan Yesus lalu mengangkat dan mengambil sebuah roti dan mengucapkan berkat, lalu memecah-mecah roti ini dan Tuhan Yesus membagikannya kepada murid-murid. Tuhan Yesus bilang, ini adalah tubuhku. Terus Tuhan Yesus mengambil lagi sebuah cawan yang berisi minuman dan mengucapkan berkat atasnya. Lalu Tuhan Yesus bilang, ini adalah darahku, darah yang ditumpahkan bagi kamu semua. Nah, tadi Tuhan Yesus bilang bahwa
Roti ini adalah lambang apa? Tubuh dari Tuhan Yesus, dan cawan berisi minuman ini adalah lambang dari darah Tuhan Yesus. Nah, kita lihat gambar ini. Kita lihat bahwa Tuhan Yesus sedang tersalib. Tubuhnya penuh dengan luka karena dicambuk. Terus kakinya dipaku, lambungnya ditusuk, kepalanya ditaruh mahkota duri sampai akhirnya keluar darah. Sakit tidak? Ya, tentunya sangat sakit ya. Sedangkan kita dicubit saja sakit. Apalagi Tuhan Yesus yang merasakan itu semua. Sungguh sangat sakit. Tapi itu semua Tuhan Yesus lakukan karena cinta kasih-Nya kepada kita semua. Tuhan Yesus sangat sayang kepada kita semua sampai mati di kayu salib menebus dosa-dosa kita semua. Karena Tuhan Yesus sudah sayang sama kita, kita juga harus mengasihi Tuhan Yesus. Saya masih kecil, Miss. Bagaimana caranya mengasihi Tuhan Yesus? Nah, dengan rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, terlebih dengar-dengaran sama orang tua. Karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, kita juga harus mengasihi Tuhan Yesus. Dan kita juga harus mengasihi semua orang yang ada di sekitar kita. Nah, Miss percaya, Miss yakin bahwa anak-anak sekolah minggu Bawah Karaeng pasti anak yang hebat, anak yang mengasihi Tuhan Yesus. Nah, cerita kita pada pagi hari ini terambil dari Markus pasal 14 ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-26. Nanti minta tolong Mama dengan Papa bacakan ya. Sekian cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan kita. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Nah, bagaimana semuanya sudah dengar cerita? Ceritanya bagus tidak? Nah, pasti luar biasa bagus ya. Cerita firman Tuhan itu jangan hanya didengarkan saja, tetapi kita simpan dalam hati untuk kita gunakan di dalam menjalani hari-hari kita selanjutnya. Nah, sekarang kita akan merespon cerita firman Tuhan. Lagunya itu pertama kali dengar firman Tuhan. Tetapi kali ini Miss Tisa tidak sendirian. Miss Tisa akan ditemani oleh satu anak sekolah minggu teman kalian. Oke, kita panggil sama-sama Milka. Halo teman-teman. Halo Milka. Sekarang kita mau bernyanyi sama-sama ya. Oke, Miss Tisa. Oke, musik silahkan. Pertama kali dengar firman Tuhan, kedua kali simpan dalam hati, ketiga kali pikul salib Yesus, keempat kali ayo kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, umatku besar. Kita ulang sekali lagi teman-teman ya. Pertama kali dengar firman Tuhan, kedua kali simpan dalam hati, ketiga kali pikul salib Yesus, keempat kali ayo kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, umatku besar di surga. Ya, terima kasih Milka. Terima kasih, Miss. Nah, sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat, dan doa syafaat kita akan dipimpin oleh Miss Erni. Silahkan Miss Erni. Waktunya kita akan berdoa syafaat. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terkhusus pada pagi yang indah ini, kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih tadi kami telah mendengarkan cerita firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus begitu mengasihi kami, bahkan mau mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Ajar kami senantiasa untuk mengasihi Tuhan Yesus dan mengasihi semua orang yang ada di sekitar kami. Tuhan Yesus yang baik, kami mohon penyertaan-Mu, kiranya Tuhan Yesus yang senantiasa melimpahkan kami kesehatan dan kekuatan di dalam kami beraktivitas, di dalam kami bermain, di dalam kami belajar. Meskipun keadaan mengharuskan kami untuk senantiasa di rumah saja, kami yakin dan percaya kasih Tuhan tetap nyata dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan Yesus juga yang menuntun dan menyertai kami yang ada dalam masa sekolah. Biarlah Tuhan Yesus yang memberikan pengertian, kepintaran, hikmat, sehingga kami boleh mengerti pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kami meskipun melalui media virtual. Kami berdoa untuk orang tua kami, senantiasa juga berikan kesehatan dan kekuatan kepada Papa dan Mama, berikan hikmat dan kebijaksanaan dalam menuntun, mendidik, dan membesarkan kami anak-anaknya. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa buat teman-teman kami yang mungkin sedang sakit. Biarlah Tuhan Yesus yang melimpahkan kasih dan penyertaan-Mu sehingga teman-teman kami yang sakit boleh sembuh kembali. Dan Tuhan Yesus, mungkin ada teman-teman kami juga yang berulang tahun, senantiasa Tuhan Yesus limpahkan selalu sukacita dalam kehidupan teman-teman kami yang sedang berulang tahun. Kami mau berdoa juga Tuhan buat bangsa dan negara ini. Biarlah Tuhan Yesus yang memulihkan bangsa dan negara kami ini terlebih dalam masa pandemi sekarang ini. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus yang akan memberkati pemerintah dalam menuntaskan penyakit corona ini. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati proses vaksin yang sementara sedang berlangsung. Kami menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan penguasa-Mu saja. Senantiasa Tuhan Yesus yang pimpin dan sertai. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dan untuk lagu penutup, Miss Tisa tidak sendirian lagi, tetapi ditemani lagi dengan Milka dan Maestro. Nah, teman-teman dengan semangat ya, kita bernyanyi lagu Jalan Serta Yesus. Setiap hari jalan serta Yesus.
Nah, sekarang kita akan menutup ibadah kita dengan berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan sudah memimpin dan menyertai dari awal hingga selesainya. Sekarang ya Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan tolong jaga dan lindungi kami, baik itu dalam sekolah kami, dalam pelajaran kami, maupun di rumah kami masing-masing. Tuhan juga tolong tuntun dan sertai kami selalu. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, ibadah kita telah selesai dan semuanya bisa kembali beraktivitas. Jangan lupa ya, kalau keluar rumah tetap memakai masker, tetap harus rajin mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan jangan lupa makan makanan yang sehat. Dan selalu juga berdoa. Oke, selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati.